Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmanipun Allah Ar-Rahman dat kang maha welas ayu fid dunya tegese ana ing dalem dunya. Ar-Rahim tur dat kang maha asih ayu fil akhirati tegese ana ing dalem akhirat. Kelawan nyebut asmanipun Allah dat ingkang maha welas lan maha asih wonten ing alam dunya ugi wonten ing alam akhirat. Waruya lan den critakake apa anna ba'da sahabati setuhune setengahé para sahabat iku hamalahu gawa ing ba'da sahabati apa al-ghadhu muring-muring gawa ngala anir tadda ing atase yen to dadi murtad saka ba'da sahabati wa matalan mati saka ba'da sahabati kafiron hale netepi kafir. Fata amal mongko ngangen-ngangen nosiro syarol ghadhabi ing olone muring nesu emosi. Wa amalan barang yahmiluhu kang anggelemake ing godhog apa ngalehi ngatasé ma. Wal niyadu lan utahe pangreksa iku bidahi tetep kelawan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, tetep kelawan pitulunge Allah taala. Dan diriwayatkan bahwasannya sebagian dari para sahabat sesungguhnya sebagian dari para sahabat itu ada yang sampai murtad dikarenakan marah ini, godhog ini. Bahkan sampai sebagian para sahabat ini ada yang mati dalam keadaan kafir dikarenakan nuruti marah-marah emosi muring godhog niki. Maka dari sini fata amal, angan-angan lah, pikir-pikiran, ngangen-ngangen no syarul godhog ing eleke muring-muring. Maka dari itu marilah kita berpikir, marilah kita angan-angan tentang kejelekannya godhog atau tentang kejelekannya dari sifat marah maupun emosi ini. Wa ma yahmiluhu alaihi, dan marilah kita angan-angan tentang apapun yang bisa menyebabkan kepada sifat marah. Dan semua perkara yang hubungannya nanti akan menyampaikan kepada sifat marah. Waliyadulan utai pangreksa penjagaan iku bilahi amin tetap kelawan pitulungane Allah. Adapun penjagaan terhindar dari sifat godhog terutama ini adalah petunjuk maupun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu riwayat yang menceritakan atau mengisahkan bahwasannya sebagian dari para sahabat itu ada yang keluar Islam murtad dikarenakan hanya marah, sifat marah ini. Bahkan ada dari para sahabat itu sampai mati dalam keadaan kafir dikarenakan sifat marah. Maka dari ini marilah kita senantiasa kata amal berpikir mengenai tentang kejelekan dari sifat marah dan apa-apa yang menyebabkan atau membawa kita kepada marah. Dan penjagaan hanyalah milik Allah dan pertolongan adalah anugerah dari Allah. Waman Wahab ibni Munabbah lan den critakake saking Wahab ibnu Munabbah. Wahab bin Munabbah apa sing diceritake anna rohiban ing setuhune pendeta rohib fi saumatihi ing dalem papan ngibadahe rohib. Arota iku ngarepake sapa asyaiton setan ayudillahu ing jento nyasarake sapa setan ing rohib. Pangajaza mongko apes sapa syaiton nganggo saking nyasarake rohib. Panadahu mongko undang-undang sapa setan ing rohib liyaftaha supaya buka sapa rohib lahu krana setan pasakata mongko meneng sapa rohib. Pakola mongko ngucap sapa rohib indahabtu lamun budal ingsun nadimtu mongko beton ingsun pasakata mongko tetep meneng sapa rohib. Dan dikisahkan diriwayatkan dari Wahab bin Munabbah bahwasanya ada seorang rohib itu pendeta yang berada di dalam
tempat ibadahnya. Saat ini sentong gampangannya ngoten, pertapaannya, panggonan ibadah khusus ngoten. Ketika itu setan itu datang untuk menyesatkan kepada rohib tersebut, tetapi dia tidak mampu. Kemudian setan memanggil kepada rohib supaya dibukakan pintunya, tetapi rohib tetap berdiam diri. Dalam hati dia itu berpikir, jika saya bukakan pintu maka nanti saya akan menyesal. Iki nak tak buka aku kok betul nah iso ibadah kan. Tetapi oleh beliau si rohib ini tidak dibukakan pintu dan setan memanggil-manggilnya, tetapi tetap tidak dibukakan pintu oleh si rohib tersebut. Kemudian fakola mongko ngucap sapa setan, ana utawi ingsun iku almasihu iku Nabi Isa. Ketika tidak dibukakan pintu, setan itu berkata, aku adalah Isa. Fajar baru mongko jawabi sapa rohib ing setan. Fakola lan ngucap sapa rohib, ingkun tal masihan namun ana sira iku almasiha Nabi Isa. Fama asnamu bika, fama asnamu mongko ing apa agawe ingsun bika kelawan sira. Alasta ana ta ora ana sira iku kode amartana iku teman-teman perintah sira ingsun bil ibadati kelawan ngakoni ibadah. Akhiripun setan niku wau ngaku-ngaku Nabi Isa. Dok bukakan pintu, ini kan ketuk pintu. Kemudian aku adalah Nabi Isa. Kemudian si rohib dijawab oleh rohib, jika kamu Nabi Isa, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Sementara kamu memerintahkanku untuk melakukan ibadah. Dijawab oleh rohib, jika kamu Nabi Isa, apa yang kamu lakukan di sini? Sementara kamu telah memerintahkanku untuk melakukan ibadah. Wal ijtihadi lan menemani ibadah. Apa yang kamu lakukan di sini? Sementara kamu telah memerintahkanku untuk senantiasa melakukan ibadah dan sungguh-sungguh di dalam beribadah. Wawangan tanah lan wis janji sira ing ingsun al kiamata ing dalem dina kiamat. Sementara Anda telah menjanjiku besok di hari kiamat. Artinya menjanji jika melakukan ibadah di hari kiamat nanti akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan syafaat dari Nabi Isa, pertolongan dari Nabi Isa dan lain-lain. Walau cintana mongko lamun nekani sira ing ingsun al yama ing dalem iki dina diberi dalika kelawan liyane mengkono-mengkono ibadah lan nakbalhu mongko ora nrimo ingsun ing wairu dalik nika sangke sira. Fa'taruhu mongko ngabari sapa setan ing rohib anahu ing setuhune awake iku syaitonun setan. Akan teko sapa setan liyudillahu supaya nyasarake sapa setan ing rohib. Falam yastate mongko ora kuasa sapa setan. Walau cintana yauma bighairi dzalik lanat baru, maka ketika Anda Nabi Isa datang hari ini tidak dengan janji sebagaimana yang Anda perintahkan, yang Anda katakan, maka saya tidak bisa menerimamu. Kemudian setan menceritakan, berkata dari maksudnya Ahbaroh niku ngabarke. Kemudian dari situ setan mengabarkan bahwasanya dia adalah setan yang mengaku-ngaku sebagai Nabi Isa untuk menyesatkannya dari melakukan ibadah atau membelokkannya dari melakukan ibadah. Tetapi falam yastate, dia tidak mampu. Cuma bola mongko nuli ngucap sapa setan lagu marang rohib, sami takono sira ing ingsun nama saking barang sik takkan karep sira. Oh biruka mongko nyeritani ingsun ing sira. Ketika setan ini sudah mengaku dikarenakan tidak mampu, kemudian mengaku bahwasanya dia bukan Nabi Isa melainkan setan,
Kemudian setan ini berkata kepada Rohib, "Salni amma syita uhbiruka." Sekarang wahai Rohib, kamu bertanyalah kepadaku tentang sesuatu, pasti aku akan menceritakan. Ola mongko dawuh sapa Rohib, "Ma uridu." Ora pakai ingsun an as'alaka ing yen to takon ingsun ing sira an syai'in saking suwiji-wiji. Kemudian dijawab oleh Rohib ini, "Aku tidak mengharapkan darimu dan aku tidak akan bertanya tentang sesuatu kepadamu." Fawali mongko melengos sapa syaitanu setan. Kemudian setan berpaling mudbiron halim mungkur. Kemudian dikarenakan jawaban dari si Rohib itu seperti itu, akhirnya setan itu berbalik dan budal pergi, tidak pergi. Pakola mongko ucap lagu marang setan sapa Rohibu pendeta Rohib. Tapi sebelum kepergian setan, sang pendeta atau Rohib ini bertanya atau berkata kepada setan, "Ala tasmau ana ta ora krungu sira?" Kemudian si Rohib berkata, "Apakah kamu masih bisa mendengarku?" "Saya bisa, masih bisa mendengar." "Bala, ya saya mendengar." Kola mengucap sapa Rohib, "Ahbirni ayul akhlaki bani Adam awan laka alaihim." Kola mengucap sapa Rohib, "Ahbirni nyerita nono sira ngabarno sira ngandanono sira ing ingsun ayul akhlaki bani Adam utawi endi pira-pira pekertine anake Nabi Adam, turunane Nabi Adam. Awanu iku luweh nulungi laka marang sira alaihi ngalahake atase Bani Adam. Kemudian sang Rohib ini bertanya, "Kabarkanlah atau ceritakanlah kepadaku akhlak yang bagaimana dari Bani Adam ini yang memudahkanmu untuk mengalahkan Bani Adam." Maksudnya menungso, katakanlah kepadaku akhlak yang bagaimana yang membuatmu itu bisa mengalahkan Bani Adam, menungso, bisa mengalahkan manusia. Yang cepat sekali itu nih maksudnya ini cepat. Kala mau mengucap sapa setan al-hiddatu, yaitu muring-muringan. Kemudian setan menjawab, "Untuk marah-marah, muring-muringan emosi. Inna rojula sedunia walana idakana ikutan kalani ono sapa rojul ono iku hadidan akeh anggone muring-muring oleh benahu mongko ngolak maliki utawa ngolak malik ingsun ing rojul kamaya kelibu kaya oleh ngolak malik sapa asyibiyaru bocah-bocah cilik al-qurrata ing bal." Kemudian dijawab oleh setan ketika Rohib bertanya, "Apa kabarkanlah kepadaku tentang akhlak manusia yang menyebabkanmu mudah mengalahkan manusia atau Bani Adam." Kemudian dijawab oleh setan, "Marah atau muring-muring emosi. Karena sesungguhnya seseorang itu ketika emosi atau marah, maka kami membolak-balikkan dia sebagaimana anak kecil yang membolak-balikkan bola." Jadi ini awal dia muring-muring ini kamu dolanan setan. Namanya kan ada. Kaya cah cilik dolanan bal. Mula nek bar ini kalau bar rampung mari muring-muring awal dia mesti nyesat. Ngopo itu kan? Mesti ngoten gara-gara ngopo. Ya kan? Mula ketika pas muring-muring kelingan iki, wah dolanan setan aja dituruti. Kan ada dan lain. Aladana muka-muka mereka ingsun sapa Allah min syarri syaitani saking olone setan wa syirkihi lan burulone setan. Semoga Allah menjaga kita dari kejelekan setan dan bala tentaranya. Tentang sesuatu yang menjadikan setan itu mudah di dalam mengalahkan manusia, yaitu melalui jalur marah, jalur emosi, jalur muring. Ketika kita sedang emosi, kita sedang marah, kita sedang muring-muring, berarti ketika itu kita berada di genggaman setan seakan-akan anak kecil bermain bola. Dia mau dolanan setan.
Ya orang kata bani ku ya akhirnya tetap getun, mesti getun. Kan. Itu tadi yang pertama riwayat dari sebagian sahabat bahwasanya ada dari para sahabat, sebagian dari para sahabat itu yang menuruti marahnya, sifat marahnya, sehingga menjadikan dia menjadi murtad, bahkan menjadikan sebagian dari sahabat itu mati dalam keadaan kafir. Maka dari sini marilah kita berpikir tentang kejelekannya sifat marah dan apa-apa yang ditimbulkan oleh marah dan apa-apa yang menyebabkan marah. Jangan-jangan ojo dituruti. Waliyadzubillah, dan semua pertolongan hanyalah milik Allah. Dan ada satu kisah itu tadi dari Wahab bin Munabbih tentang seorang pendeta yang digoda oleh setan untuk disesatkan, tetapi setan tidak berhasil kemudian mengaku dan memberitahu bahwasannya perkara yang menyebabkan setan itu mudah untuk mengalahkan manusia adalah marah. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari sifat marah dan sesuatu yang menyebabkan marah. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirih wallahu a'lamu bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma qara'tu wa ta'amtu faratu ilayya bi hajatihi subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.